Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bareng saya Widi Max. Tentunya di video kali ini masih dalam seputar SMC series nih teman-teman ya. Di video kali ini tentunya saya akan bahas kupas tuntas terkait dari FVG ya, atau Fair Value Gaps. Penasaran? Langsung saja ke pembahasannya guys. Nah, fair value gap itu apa sih guys? Fair value gap itu adalah celah harga yang terbentuk karena pergerakan harga yang terlalu cepat ya. Biasanya ini karena dominasi suatu arah buyer atau seller kayak gitu ya. Sehingga pasar tidak sempat transaksi secara adil di area itu. Nah, FVG juga dianggap sebagai zona atau area ketidakseimbangan yang berpotensi untuk dikunjungi kembali oleh harga. Ciri-ciri FVG kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Di sini saya sudah tampilkan untuk pembahasan FVG-nya. Nah, di sini ya teman-teman ada 3 candle kayak gitu kan. Nah, ini pembahasannya juga teman-teman bisa buka juga ya websitenya. Di sini saya menggunakan website flukchart.com kayak itu kan, buat teman-teman mungkin biar bisa belajar juga nanti di rumah ya. Nah, di sini teman-teman ya, ada 2 tipe FVG tentunya, ada bullish FVG atau bearish FVG, teman-teman. Perlihatkan, di sini ada 3 candle bullish ya, atau 3 candle naik ke atas, dan ada celah antara candle pertama dengan candle ketiganya ini, sorry. Kayak gitu kan. Begitupun sebaliknya di sini bearish FVG juga sama ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, contoh di sini nih, kita mau identifikasi bullish FVG, teman-teman. Kita harus perhatikan ya, di mana antara sumbu candle pertama dengan candle ketiga di sini, teman-teman. Perhatikan ya. Sumbu candle pertama ini dia hanya nyampe sini, teman-teman ya. Di sini nih ditandain dengan garis horizontal putih ini ya, teman-teman. Nah, lalu ada candle keduanya dia terjadi lonjakan harga yang besar. Boom, kayak gitu kan ya. Dan candle ketiganya ini dia si shadownya ini ya, shadownya ini dia nggak bertemu gitu kan ya, atau saling overlap dengan shadow candle pertama ini, teman-teman. Nah, artinya di sini ada celah kayak gitu ya, ada celah. Nah, beda dengan setup atau kondisi candle atau market seperti ini, teman-teman. Di sini shadow candle pertama dengan shadow candle ketiganya itu saling bertemu kayak gitu kan ya, atau saling overlap. Nah, ini namanya tidak ada FVG, yang ini FVG. Begitupun sebaliknya teman-teman ya, ini untuk bullish FVG dan ini untuk bearish FVG. Tinggal balikin aja. Kalau ini bearish FVG tentunya 3 candle turun ya, 3 candle turun dan ada celah antara candle bearish pertama dengan candle bearish ketiganya ini, kayak gitu kan. Beda dengan hal yang di sini teman-teman ya. Ini kurang lebih untuk ilustrasinya ya teman-teman. Nah, coba kita langsung ke praktekan ke marketnya ya teman-teman. Di sini saya gunakan untuk analisanya di TradingView ya teman-teman ya. Dan sebenarnya gitu ya, sebenarnya ada juga teman-teman juga bisa menggunakan indikatornya kayak gitu ya. Teman-teman juga bisa menggunakan indikatornya, teman-teman tinggal ketik aja di sini fair value gap ya. Fair value gap. Nah, tuh biasanya yang sering digunakan itu yang Lux Algo, teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, kita identify nya tuh ya, teman-teman, langsung muncul nih. Langsung muncul ya FVG semua di sini. Cuman tentunya teman-teman juga perlu harus tahu nih mana FVG yang akan benar-benar kuat ya, dia bakalan mantul kayak gitu kan di area FVG tersebut. Dan FVG yang lemah kayak gitu ya teman-teman. Jadi fungsinya FVG ini bisa kita jadikan sebagai titik acuan untuk entry juga bisa teman-teman ya. Atau bisa kita juga jadikan sebagai patokan di mana harga itu dapat berpotensi berbalik arah atau kembali ya, atau mengejar si FVG tersebut kayak gitu. Jadi diibaratin FVG ini, fair value gap ini adalah liquidity teman-teman. Artinya harga berpotensi kembali ya ke zona FVG tersebut. Meskipun harga misalkan dia lari ke atas nih, lalu si harga dia ninggalin FVG di bawah yang masih fresh kayak gitu kan. Nah, si FVG tersebut suatu saat dia bisa ditutup lagi oleh harga, kembali lagi oleh harga. Nah, itu ilustrasinya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini misalkan ya, ini saja nih contoh teman-teman ya. Tadi harga dia naik nih teman-teman ya. Harga naik kan.
ninggalin FVG, harga naik nih. 1, 2, 3 candle naik ya teman-teman. 3 candle naik. Nah di sini candle yang ini teman-teman ya, dia ninggalin FVG. Nah ini kan FVG ya. Ada celah nih teman-teman. Kita zoom in ya. Nah kan ada celah ya. Antara shadow candle yang ini teman-teman, shadow candle yang ini dengan shadow candle yang bullish yang ini teman-teman. Dia hanya nyampe sini. Nah, di sini kita bisa marking ini sebagai zona FVG tentunya, teman-teman ya. Kita bisa tulis di sini FVG. Nah, gitu. Ada yang biasanya ada yang sering nanya juga ya, apakah FVG itu sama dengan imbalance? Itu sama, teman-teman ya. Kurang lebih sama kayak gitu kan. Dan penempatannya juga atau kita identifikasinya juga FVG itu sama persis banget dengan imbalance. Hanya yang membedakan tentunya kalau misalnya FVG ini buat teman-teman biasanya yang bahasanya itu dari ICT-nya kayak gitu, karena kalau imbalance itu biasanya teman-teman yang dari smart money concept kayak gitu kan, teman-teman SMC kayak gitu teman-teman, cuman sama-sama aja gitu teman-teman ya. Nah gini teman-teman ya, ini salah satu contoh FVG. Lalu di mana lagi? Ini juga, ini nggak ada ya, ini nggak ada FVG. Nah di sini nih ada FVG juga sama teman-teman. Di sini juga sama FVG kayak gitu kan ya. Nah ini ya. Nah lalu misalkan teman-teman mau bertanya kayak gitu kan ya, Bang untuk FVG ini bagusnya kita markingnya di time frame berapa kayak gitu kan ya, bagusnya kita gunakan di time frame berapa kayak gitu kan. Nah tergantung teman-teman ya, tergantung gaya trading teman-teman, style trading teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tradingnya misalkan scalping, nah di time frame kecil, misalkan di M5 atau di M15 kayak gitu kan ya, bisa teman-teman identifikasi FVG-nya kayak gitu kan. Kalau misalkan teman-teman misalkan mau scalping nih. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman gaya tradingnya harian atau intraday, nah teman-teman bisa gunakan time frame yang lebih besar kayak gitu kan ya, lebih menengah lah gitu kan. Bisa di time frame H1 atau di H4. Nah, begitupun seterusnya. Teman-teman kalau misalnya mau tradingnya buat long term atau jangka panjang, nah tentunya identifikasi FVG-nya di time frame lebih besar lagi. Misalkan di H4 ke atas, H4, D1 bahkan sampai weekly. Kayak gitu, teman-teman ya. Contoh misalkan ya, contoh nih di M5 ya, kita marking juga di M5. Kayak gitu kan ya, kita marking di M5. Apakah ada FVG juga? Ada juga, teman-teman ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Salah satu contoh, saya contohkan juga salah satu contoh FVG yang kuat. Kayak gitu kan teman-teman ya, salah satu contoh FVG yang kuat. Yaitu seperti apa? Di sini teman-teman, contohnya dia ada FVG ya. Nah ini kan, ada FVG nih teman-teman di sini. Udah paham kan ya dengan tadi penandaan FVG seperti ini kan, dia ada celah kayak gitu kan ya. Di sini ada FVG. Plus ini teman-teman, bentar. Saya tulis FVG gitu ya. Nah, plus ada breaker block teman-teman. Breaker blocknya di mana? Nah ini teman-teman ya, breaker blocknya. Oh mungkin nanti kita akan bahas juga ya di video lain waktu untuk pembahasan breaker block teman-teman. Nah contohnya sederhana mungkin seperti ini nih teman-teman. Di sini ada candle merah gitu kan ya, candle merah sebelum terjadi kenaikan kayak gitu. Nah ini disebut sebagai order block. Cuman order blocknya ini sudah ditembus. Nah artinya dia jadi breaker block. Nah gitu teman-teman ya. Nah ini salah satu contoh FVG yang kuat. Jadi dibarengin dengan adanya variabel lain, yaitu salah satunya contohnya ada breaker block kayak gitu. Kita lihat teman-teman ya, ketika harga dia ninggalin FVG di sini kan, dia turun kan, terus ninggalin FVG di sini, terus turun sampai sini, lalu harga balik lagi nih teman-teman. Harga balik lagi ke atas dan nyentuh zona FVG ini, dan harga kembali lagi turun lagi. Nah, ini teman-teman ya, bisa dijadikan juga sebagai zona entry, teman-teman. Kayak gitu, level entry. Entry-nya gimana? Nah, entry-nya ketika sudah ketika harga sudah ninggalin FVG seperti ini gitu kan ya. Terus harga turun terus dan kita tunggu harganya dia balik lagi ke zona FVG ini. Nah, kita udah bisa entry ketika harga masuk ke zona FVG tersebut. Kayak gitu, teman-teman. Dengan stop loss tentunya bisa menyesuaikan ya. Di sini saya ada swing high di sini kan, berarti stop lossnya di atas sini teman-teman ya. Jangan terlalu dekat-dekat dengan FVG-nya, jangan teman-teman ya. Tapi harus agak di atas ya, di atas swing high-nya. Atau balik lagi ke support resisten. Jadi kita combine juga dengan support resisten ya teman-teman. Kayak gitu teman-teman contohnya tuh. Nah ini kurang lebih salah satu contoh setup kita menggunakan trading FVG ya. Tentunya
dengan FVG ini kita jangan sampai hanya FVG doang nih yang kita tentukan untuk entry posisi buy atau sell-nya. Tapi kita harus menyesuaikan juga, kita harus perhatikan juga variabel-variabel yang lain. Salah satu contohnya yaitu misalkan structure marketnya, misalkan arah trennya, kayak gitu kan. Lalu misalkan di mana nih FVG yang kuat dan yang lemah. Jangan sampai kita tiap FVG kita entry, jangan juga teman-teman ya, karena tentunya FVG ini juga nanti bisa bisa dibilang bisa tembus juga kayak gitu kan ya. Misalkan nih nanti ini udah FVG kayak gitu kan, tapi tahu harganya malah naik lagi, bisa nggak seperti itu? Bisa saja terjadi teman-teman. Jadi pokoknya harus ekstra hati-hati aja kayak gitu kan ya, harus tetap be careful kayak gitu teman-teman. Nah ini salah satu contoh setup powerful untuk menggunakan FVG di sini teman-teman. Kayak gitu. Lalu di mana lagi bang? Misalkan contoh ya, ada FVG juga yang kuat nih. Ada FVG yang kuat. Setupnya seperti apa? Coba aja kita scroll ke belakang. Kita scroll ke belakang nih. Mana ya? Mana. Sebentar guys. Bentar ya, di M5 nggak ada nih kayaknya nih. Coba di H1 ya. Ada lagi guys, ada yang namanya BPR namanya guys. Mana ya guys ya? Nah ini nih teman-teman, ada nih. Coba ke M30-nya ya. Low-nya di sini nih. Nah ini nih teman-teman, bagus nih. Ini juga salah satu FVG yang kuat. Tapi namanya tuh jadi berubah, yaitu BPR. Kenapa disebut BPR? Karena double FVG, jadi double FVG, jadi BPR itu guys. Mana ya, bentar. Nah ini aja lah di sini nih. Nah ini teman-teman ya. Nah yang saya tadi bilang teman-teman, ini kan ada bearish FVG ya. Ada bearish FVG nih. Awalnya tuh di sini bearish FVG teman-teman. Kayak gitu kan. Harga dia naik ya. Harga dia naik dari bawah sini kan dia naik nih. Nah tapi nggak mantul nih. Memang dia mantul dulu ya, dia turun dulu gitu kan ya. Tapi tiba-tiba dia naik lagi, boom, gitu kan ya. Dan si FVG ini tembus, gitu ya. Si FVG ini tembus. Harapannya kan tadi, kan katanya bakalan mantul di FVG. Enggak juga ya, enggak seperti itu juga teman-teman. Tentunya tadi kita harus perhatikan variabel-variabel lain. Kayak gitu, mulai dari structure marketnya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, kita lihat teman-teman ya, perhatikan di sini ada FVG. Sebelumnya kan ada bearish FVG, tapi dibalas dengan bullish FVG, teman-teman. Bullish FVG nih, teman-teman di sini ya. Ada bullish FVG lagi. Nah, kalau misalnya kita gabungkan nih, teman-teman ya. Kalau misalnya kita gabungkan di sini dia jadi BPR. Nah, karena nyambung ya. Karena ada FVG dibalas FVG kayak gitu kan. Kita perhatikan, teman-teman. Setelah ada pembentukan BPR seperti ini, dia tembus kan, lalu harga masuk balik lagi ke BPR tersebut, masuk ke zona BPR, dan apa yang terjadi? Boom, harganya dia mantul lagi, kayak gitu. Nah, kita juga bisa dijadikan sebagai strategi entry juga teman-teman ya, untuk BPR ini. Kita bisa entry di zona BPR, stop lossnya seperti biasa di sini teman-teman ya. Nah, di bawah swing low di sini dan TP-nya menyesuaikan dengan swing high-nya, misalkan swing TP pertama misalkan di sini. Kayak gitu. Tuh kan lumayan ya. Nah, ini juga setupnya kan dia ngikutin arah tren ya. Arah tren, teman-teman tuh. Setupnya dia ngikutin arah tren. Trennya kan awalnya naik. Ini juga setupnya kan tren naik. Kayak gitu, teman-teman. Setup untuk buy. Nah, itu teman-teman salah satu contoh strategi trading untuk FVG atau Fair Value Gaps. Buat teman-teman mungkin yang masih penasaran atau yang masih bingung gitu kan ya seputar FVG, teman-teman boleh komen di kolom komentarnya atau bisa langsung hubungi saya juga boleh ya teman-teman. Untuk link WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Jadi teman-teman boleh langsung hubungi saya juga untuk belajar lebih lanjut lagi terkait dari FVG ini teman-teman ya. Paling situ saja untuk video kita kali ini ya. Dan terima kasih banyak tentunya teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu menonton ya video-video kita. Tentunya insya Allah bisa bermanfaat dan membantu buat keberlangsungan trading teman-teman. Kayak gitu teman-teman ya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau belajar offline juga boleh ya teman-teman. Di sini kita ada Cafe Trader di Dimex, atau teman-teman misalkan yang pengen
fokus kayak gitu kan ya, ada kita ruangan khusus buat belajar juga ya teman-teman. Jadi boleh silakan hubungi teman-teman trading advisor kita yang ada di Didimax Pusat ini agar teman-teman bisa mendapatkan fasilitas lengkapnya mulai dari edukasi, bimbingannya, dan analisa lengkap beserta signal-signal tradingnya juga. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.